Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak bunda yang soleh dan solehah? Semoga sehat-sehat selalu ya nak di rumah. Pada hari ini kita akan belajar kembali mengenai tematik. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar ya anak-anak. Dan jangan lupa tangannya diangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, kita lanjut ke materi ya nak. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai nilai pecahan uang yang ada pada materi tema 3 tugasku sehari-hari di rumah. Subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Yuk, kita cek berikutnya ya anak-anak, jangan lupa diperhatikan. Pertama kali, mari kita mengenal uang logam. Bun, uang logam itu bentuknya seperti apa ya? Yuk, kita lihat. Yang pertama, ada uang logam Rp100. Ditulis dengan tulisan, yaitu kita tulis dulu Rp, lalu titik, 100, dan 00. Setiap penulisan dalam menulis kalimat rupiah seperti yang ada di gambar ya nak. Jika ditanya dibaca, maka kita tulis kalimatnya, yaitu kalimat Rp100. Bunda, bedanya apa ya antara tulisan dengan yang ada di uang? Kalau di uang, penulisannya hanya angkanya saja nak, seperti yang ada di gambar. Kalau di uangnya hanya ada tulisan 100, tetapi kalau dalam tulisannya adalah Rp.100,00. Rp itu disebut dengan rupiah ya anak-anak. Selanjutnya adalah uang Rp200, ditulis Rp.200,00. Dibaca Rp200. Selanjutnya adalah uang Rp500, ditulisnya seperti yang ada di gambar. Lalu selanjutnya adalah uang Rp1.000. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari mengenal uang logam, sekarang kita mempelajari dan mengenal uang lembar atau kertas ya nak. Uang lembar yang pertama adalah uang Rp1.000, ditulis Rp.1000,00. Jika ditanya dibaca, ditulis dengan kalimat ya anak-anak seperti yang ada di gambar. Bun, tadi ada angka 1000 juga bun di sebelumnya. Nah, untuk mata uang 1000 ada yang berupa lembaran, ada juga yang berupa logam ya anak-anak. Dan jangan lupa, kalau nilai ratusan biasanya dia ada 3 bilangan. Sedangkan kalau misalkan ribuan, dia ada 4 bilangan.
Lalu selanjutnya adalah uang Rp2.000. Selanjutnya uang Rp5.000. Selanjutnya adalah uang Rp10.000, ditulis Rp10.000,00. Jadi kita tulis dulu 10-nya, baru titik. Habis itu kita tulis nolnya ada 3 untuk menyatakan ribu. Jika ditanya, dibaca, maka berupa kalimat ya anak-anak yang seperti ada di gambar, yaitu Rp10.000. Selanjutnya adalah uang Rp20.000. Selanjutnya adalah uang Rp50.000. Lalu yang terakhir adalah uang Rp100.000, yaitu warnanya merah. Di dalam gambarnya adalah ada presiden kita. Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan juga Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perbandingan nilai pecahan uangan. Yang pertama, misalkan Bunda punya uang keping logam bernilai Rp500 dan juga Rp100. Lalu ditanya perbandingannya. Bunda, kira-kira Rp500 itu lebih besar atau lebih kecil ya dari 100? Jawabannya adalah lebih besar ya anak-anak. Rp500 lebih besar dibandingkan dengan nilai keping logam Rp100. Yang selanjutnya adalah soal kedua atau contoh kedua. Misalkan Bunda memiliki uang lembar kertas bernilai Rp5.000 dan Rp50.000. Lalu ditanya perbandingannya. Bun, kira-kira uang Rp5.000 dengan Rp50.000 lebih besar atau lebih kecil ya Bun? Untuk Rp5.000, jawabannya adalah lebih kecil daripada Rp50.000 ya anak-anak. Lalu contoh yang ketiga, Bunda memiliki uang keping logam bernilai Rp1.000 dan uang lembar kertas dengan nilai Rp1.000. Bun, kira-kira bentuknya kan beda ya? Yang satu bentuknya keping logam dan yang satu lembar kertas. Kira-kira bagaimana ya Bun? Kita melihat nominalnya ya anak-anak, walaupun yang satu 1.000-nya berupa keping logam dan yang satu berupa lembar kertas, kita melihat nominalnya untuk membandingkan nilai pecahan uangnya. Jadi kira-kira Bun, untuk uang keping logam Rp1.000 dengan 1.000 lembar kertas, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya Bun? Jawabannya adalah sama dengan ya anak-anak. Selanjutnya adalah menggambar uang. Nah, Bunda punya dua contoh. Dua contoh soal. Yang pertama, misalkan Siva memberi Putri uang kertas Rp20.000. Uang kertas itu diamalkan ke kotak amal masjid. Nah, lalu kita menggambar uangnya ya nak di samping kotak yang ada tulisan gambar mata uang. Lalu kita masukkan
uang 20.000-nya ke dalam kotak. Nah, karena dimintanya 20.000 rupiah, jadi kita masukkan gambarnya berupa 20.000 rupiah. Lalu contoh soal yang kedua, uang saku Putra tersisa uang logam 1.000 rupiah. Putra memasukkan uang tersebut ke celengan. Nah, ditanya gambar mata uangnya. Di dalam soal, uangnya berapa rupiah ya? Oh iya, jumlahnya adalah 1.000 rupiah. Maka kita gambar uang keping logam dengan nilai 1.000 rupiah. Nah, seperti yang ada di gambar ya anak-anak. Selanjutnya adalah menjumlahkan nilai uang. Misalkan, Bunda punya uang lembar kertas 2.000. Dan juga uang lembar kertas 5.000. Lalu ditanya sama dengan, berarti kira-kira berapa ya jumlahnya? Jika anak-anak Bunda belum tahu jawabannya secara langsung, kita bisa pakai cara pendek ya nak. Pertama, kita tulis dulu nominal 2.000, lalu kita tulis 5.000, lalu kita jumlahkan. Jangan lupa, setiap menjumlahkan, mengurangkan, selalu dimulai dari belakang ya anak-anak. Nah, kita mulai. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. Dan jangan lupa titik selalu ditulis ya anak-anak. Lalu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti jumlah uang lembar kertas dengan nominal 2.000 dengan ditambah dengan uang lembar kertas bernilai 5.000, jawabannya sama dengan 7.000 rupiah. Lalu Bunda ada contoh lagi, misalkan Bunda punya uang lembar kertas dengan nilai 10.000 rupiah. Lalu uang keping logam dengan nilai 500 rupiah. Kira-kira berapa ya jumlahnya? Bun, bisa tidak kita pakai cara pendek? Bisa, nak. Pertama, kita tulis dulu angka 10.000. Lalu, kita tulis angka 500. Lalu, kita jumlahkan. Ingat, selalu dari belakang ya. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 5, 5. Jangan lupa titiknya ditulis. Lalu 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 0, 1. Maka jawabannya adalah 10.500 rupiah. Selanjutnya kita masih menjumlahkan nilai uang ya anak-anak. Misalkan Bunda punya contoh soal. Kak Ranti memiliki 2 keping uang 200 rupiah dan 3 keping uang 100 rupiah. Nilai uang Kak Ranti adalah, pertama, Bunda punya 2 keping logam 200 rupiah miliknya Kak Ranti. Lalu Kak Ranti juga memiliki 3 keping uang 100 rupiah. Nah, 2 keping 200 rupiah, jika dijumlahkan hasilnya adalah 400 rupiah. Lalu, 3 keping 100 rupiah dijumlahkan sama dengan 300 rupiah. Lalu ditanya, jumlahnya semuanya ada berapa ya Bun untuk uang keping milik Kak Ranti? Jadi, kita menjumlahkan antara 400 ditambah dengan 300 ya anak-anak. Maka ditemukan hasilnya 400 rupiah ditambah 300 rupiah sama dengan 700 rupiah. Baik, selanjutnya kita masih menjumlahkan nilai uang ya anak-anak. Misalkan, contoh yang kedua, Bunda memiliki contoh soal. 1 lembar uang 5.000 rupiah dapat ditukar dengan titik-titik
lembar uang kertas Rp1.000. Kira-kira bagaimana ya Bunda caranya agar kita mengetahui berapa lembar uang Rp1.000 agar jumlahnya menjadi Rp5.000? Caranya kita tambahkan ya anak-anak. Tambahkan Rp1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000. 2.000 sudah 5.000 belum ya? Oh belum Bunda, berarti kita tambahkan lagi 1.000. Kita tambahkan 2.000 ditambah 1.000, 3.000. Lanjut, 3.000 ditambah 1.000 sama dengan 4.000. Lalu kita tambah 1.000 lagi, jadinya 5.000. Sudah selesai belum ya kita jumlahkan? Oh, sudah selesai. Berarti untuk uang pecahan Rp1.000 agar menjadi Rp5.000 adalah menghasilkan 5 lembar uang Rp1.000. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya anak-anak mengenai nilai pecahan uang. Semoga anak-anak Bunda sehat-sehat selalu ya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.